Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sandera dengan NVM A1A 019069, kelas 3B dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas KIP Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah TIK untuk guru bahasa yang dibimbing oleh Bapak dosen Rio Kurniawan MPD. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa dalam kehidupan ada yang dinamakan alat komunikasi. Alat komunikasi menggunakan bahasa. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain dengan bahasa kita. Jadi, dalam hal ini, kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita. Komunikasi pun dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi secara lisan. Komunikasi non-verbal ialah secara tertulis. Menulis merupakan kegiatan atau upaya akhir dari seseorang yang mendengarkan cerita, membaca teks, dan menanggapi isi teks. Dalam kegiatan menulis, ada yang dinamakan teks. Teks adalah sebuah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Teks memiliki banyak bentuk dan jenis yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Pelajaran Bahasa Indonesia, teks dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu pertama teks laporan, yang kedua teks eksplanasi, yang ketiga teks eksposisi, yang keempat teks anekdot, yang kelima teks negosiasi, yang keenam teks deskripsi, yang ketujuh teks perintah, yang kedelapan teks puisi, yang ke-9 teks pantun, dan yang ke-10 teks prosedur. Saya kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Dan teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan atau agar tujuan itu tercapai. Tujuan teks prosedur untuk mempermudah pembaca agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa dicapai. Struktur teks. Yang pertama, dalam teks prosedur harus ada tujuan. Tujuan sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, dalam teks prosedur harus ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini berisi rincian bahan serta alat yang akan digunakan dengan secara rinci. Yang ketiga, dalam teks prosedur harus mencakup mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tindakan yang dilakukan secara urut, secara tahap per tahap. Dan yang keempat itu ada penutup. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat setelah melalui tahap yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Ciri teks prosedur. Dalam teks prosedur mencakupi 4 ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau yang disebut dengan konjungsi. Yang keempat, menggunakan keterangan waktu, tempat,
Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi langkah-langkah sederhana yang terdiri dari 2 atau 4 langkah saja. Yang kedua, ada kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari 1. Konjungsi temporal, 2. Kata kerja imperatif, yang ketiga verba material, yang keempat partisipan manusia. Berikut adalah contoh teks prosedur. Judul membuat nasi goreng. Tujuan makanan ini merupakan di paragraf pertama. Paragraf kedua ada bahan-bahan. Lalu paragraf ketiga ada alat-alat yang akan dipakai. Dan yang terakhir cara membuatnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Yang terakhir nasi goreng siap dinikmati. Itulah pembahasan saya di video kali ini tentang jenis-jenis teks dan lebih mendalam mengenai teks prosedur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.